Shalom, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam ibadah raya pada minggu sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Bapak Ibu Saudara semua berada dalam keadaan sehat dan keadaan yang penuh dengan sukacita karena perlindungan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Sore hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah raya melalui siaran online ini. Kita harus mensyukuri Bapak Ibu Saudara, walaupun hingga saat ini setelah 6 bulan lebih kita hanya bisa berjumpa melalui siaran online, tetapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan merenungan firman Tuhan, saja kita semua berdoa bersama-sama untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kalau sore hari ini kami dapat berkumpul kembali bersama-sama dengan saudara-saudara kami di dalam ibadah raya online ini Tuhan. Kami syukuri keadaan ini karena kami percaya Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Di dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau turut bekerja untuk memberikan Tuhan kami hal-hal yang indah di dalam kehidupan kami, walaupun di sekitar kami begitu menakutkan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan kami kesehatan, melindungi kami, keluarga kami, sehingga Tuhan pada sore hari ini kembali kami dapat beribadah bersama-sama. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu, bahkan mendengarkan nasihat firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, khususnya hamba-Mu ini, kuduskan dan sucikan, sehingga hamba layak untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini firman Tuhan berjudul Tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ya, kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 10 yang bunyinya demikian. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, ini ayat penutup ya dari perikop anak-anak Allah di dalam 1 Yohanes 3 ayat pertama sampai dengan ke-10. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Rasul Yohanes menjabarkan ya, ada dua perbedaan, yaitu anak Allah dan anak iblis. Ya. Sesuatu hal yang sangat bertentangan. Ya. Kalau kita baca tadi ayat itu yang dikatakan bahwa tandanya anak-anak Allah dan anak iblis, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran dan tidak berasal dari Allah. Artinya, kalau orang yang melakukan kesalahan, dosa, dan seterusnya, itu tidak berasal dari Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang hidupnya benar, hidupnya kudus di hadapan Allah dan di hadapan manusia, mereka itu berasal dari Allah. Ya. Dan berikutnya dikatakan, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, ya, itu juga berasal dari iblis. Ya. Sedangkan orang yang berasal dari Allah harus mengasihi saudaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang kita lihat di sini, yaitu bagaimana dikatakan bahwa anak-anak Allah dan anak-anak iblis itu saling bertentangan. Ya. Kalau kita lihat tadi di situ dikatakan, ya, anak-anak iblis itu tidak berbuat kebenaran. Kenapa mereka tidak berbuat kebenaran? Karena memang iblis adalah sumber dari segala kesalahan daripada manusia di dunia ini. Ya, kita bukannya mencari kambing hitam, tapi itu kenyataannya. Iblis
tidak pernah melakukan hal-hal yang baik. Iblis selalu melakukan hal-hal yang tidak baik dan jahat sekalipun. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebaliknya anak-anak Allah itu bertentangan dengan sifat daripada anak-anak iblis, di mana anak-anak Allah hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran di dalam hidupnya, dan ini adalah tanda-tanda daripada anak Allah, ya. Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dengan tidak berbuat kebenaran bagi anak-anak iblis dalam hal ini adalah masih hidup di dalam dosa, ya. Kalau kita baca di ayat yang keempat, 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan di sini, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah, ya. Jadi kalau orang yang melanggar hukum Allah itu pasti bukan anak-anak Allah. Ya. Dan orang yang melanggar hukum Allah itu pasti berbuat dosa, Saudara. Ya. Jadi berarti anak-anak iblis pasti berbuat dosa. Lalu ada pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau kita melihat ada banyak orang-orang yang dikatakan bahwa mereka dalam tanda kutip sudah disebut sebagai anak Allah. Disebut sebagai anak Allah karena dikatakan mengaku orang Kristen. Tapi ternyata masih melakukan dosa, melakukan kejahatan, ya. Bahkan hal-hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan itu masih dilakukan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip tadi adalah sudah disebut terbilang sebagai anak-anak Allah. Saudara, kita jangan tertipu dengan penampilan seseorang yang dikatakan bahwa dia adalah orang baik, ya. Karena orang baik belum tentu benar, ya. Tetapi kalau orang benar pasti dia baik. Ya, itu karena di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang yang berbuat kebaikan, ya, untuk mencari pembenaran, ya. Kita melihat di situ manusia penuh dengan tipu daya, dan sumber daripada itu adalah iblis. Makanya disebut sebagai anak-anak iblis, ya. Manusia-manusia yang seperti itu, mereka dengan begitu entengnya melakukan tipu daya di dalam kehidupan dia. Mereka ingin tunjukkan kepada dunia ini bahwa mereka itu adalah orang baik, ya. Dengan melakukan ada banyak hal-hal yang baik di mata manusia. Tetapi semua itu adalah palsu. Hanya untuk menutupi, ya, apa yang ada di dalamnya, yaitu keburukan, ya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, jangan kamu seperti kubur yang di luar berbalut putih, tapi di dalamnya, ya, ada yang busuk, Saudara. Dan itu banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi dikatakan di tanda kutip adalah anak-anak iblis. Tapi ngaku-ngakunya anak-anak Tuhan, Saudara. Dan kita melihat ada banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi, bahkan di dalam gereja sendiri. Ini kita harus akui, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena iblis tidak pernah berhenti untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Iblis tidak pernah merasa dia sudah stop sampai di sini saja. Walaupun dia sudah dikalahkan, ya. Sangat bisanya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib. Sudah selesai, Saudara. Tetapi iblis dalam hal ini masih tidak mau terima. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Allah, kita harus hati-hati, ya. Kita harus dilihat di sini, kita tidak boleh berdosa lagi. Memang dulu setiap kita adalah manusia yang berdosa. Kita dulu hidup di dalam dosa. Dan memang kita adalah orang yang berdosa. Tapi pada saat saudara dan saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus tinggalkan semua kehidupan yang lama itu. Kita tidak boleh lagi, ya, hidup di dalam dosa. Walaupun dunia katakan dosa itu enak loh. Iya, Saudara. Orang di luar sana katakan enak, ya. Yang mereka lakukan, mereka katakan itu enak. Tapi sebenarnya, Saudara, ujung daripada segala perbuatan itu yang menurut dunia ini enak, ujung-ujungnya adalah kematian. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ya, mari setiap kita harus bisa membedakan diri
ya, antara anak Allah dan anak iblis. Saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah, ya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Bapak, Ibu, Saudara, luar biasa, ya. Tuhan sangat mengasihi kita, ya, sehingga kita mendapatkan jaminan sebagai anak-anak Allah. Dan tadi kita dilihat bagaimana dikatakan bahwa kita nanti akan menjadi sama seperti Kristus, ya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat di sini Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita, ya. Kita sudah disebut sebagai anak-anak Allah, ya. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, Bapak, Ibu, Saudara, ya. Karena kita melihat bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga kita terbilang sebagai anak-anak Allah. Dan kita lihat satu ayat lagi, Saudara, ya. Kalau kita itu tadi sebagai anak-anak Allah, ya, kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya. Ayat tadi mengatakan itu, Saudara, ya. Kita bersyukur kita mendapatkan satu jaminan daripada Tuhan untuk kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan lebih daripada itu, kita tahu akan tiba saatnya nanti. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita haruslah hidup di dalam kebenaran, ya. Saudara, kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Oleh karena itu kita harus hidup di dalam kebenaran itu sendiri, ya. Saudara, kita mendapatkan keselamatan karena Tuhan Yesus sudah mau menjadi manusia. Bahkan Tuhan kemudian mati ganti saudara dan saya. Keselamatan yang Dia berikan itu satu anugerah yang luar biasa, ya. Kita tidak dapat beli dengan perbuatan kita yang baik sekalipun. Tidak dapat kita ganti dengan segala amal dan ibadah kita, Saudara. Ya, itu semua hanya kasih karunia daripada Tuhan, ya. Mungkin ada ajaran di luar sana, saya sekali lagi ingatkan Bapak, Ibu, Saudara, khususnya jemaat JKI Suara Kristus. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang kelihatannya begitu manis, begitu menarik, ya, dengan tutur kata yang begitu, ya, indah. Dan mereka mulai mempengaruhi, lalu mulai mengajarkan bahwa keselamatan itu dapat kita raih, ya. Keselamatan hidup ini maksudnya dapat kita raih dengan melalui perbuatan yang baik. Tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dengan perbuatan yang baik saudara dan saya dapat diselamatkan dari dosa. Tidak ada, Saudara. Itulah arti daripada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya, mengampuni dosa saudara dan saya. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang dapat memberikan keselamatan, ya. Ada banyak usaha dari manusia-manusia di luar sana. Karena mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk mereka mendapatkan keselamatan itu. Mereka berusaha dengan melakukan kebaikan demi kebaikan, ya. Mereka berusaha membuat dirinya, ya, menjadi lebih baik hari lepas hari, ya, agar mereka dapat diselamatkan. Itu berbeda dengan prinsip keselamatan daripada kita, orang-orang yang percaya kepada Kristen. Kita orang-orang yang percaya kepada Kristus,
kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena keselamatan itu sudah diberikan dengan cuma-cuma. Lalu karena kita sudah menerima keselamatan itu melalui nama Yesus Kristus, kita percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita akan diselamatkan. Kita dibenarkan, ya. Kemudian karena kita sudah diselamatkan dan kita dibenarkan, lalu kita mulai melakukan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kita. Kita mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Kita baca tadi ayatnya dikatakan, ya. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, itu adalah tanda-tanda anak iblis. Tetapi orang-orang yang mengasihi saudaranya, dalam hal ini bukan hanya saudara sekandung, tetapi saudara seiman, ya. Kita harus mengasihi mereka. Karena saudara dan saya, kita sudah menerima kasih karunia itu. Kita harus membalasnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengasihi saudara-saudara seiman kita, bahkan saudara sekandung kita juga, saudara. Ya, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Memang, ya, kelihatannya, wah, terus bagaimana Pak? Kalau seperti itu, ya itu memang tugas kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dengan apa? Dengan saudara memperhatikan mereka. Bukan saja saudara kita memperhatikan keadaan jasmani mereka. Itu baik. Tetapi yang terutama adalah saudara memperhatikan keadaan rohani mereka. Bagaimana nasib mereka kalau mereka nanti tidak mengenal Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, itu kita lihat. Kalau anak-anak iblis, jelas mereka tidak memperhatikan itu. Mereka tidak mau tahu tentang itu. Biarin, ya. Ada istilah dulu, EGP, emang gue pikirin. Betul, saudara. Itu kenyataannya. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang disebut sebagai anak-anak Allah, kita melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita, ya. Kita juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bayangkan saudara, kalau ada di dalam keluarga kita, keluarga yang sangat dekat kita, kemudian mereka masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah kita pantas disebut sebagai anak-anak Allah? Tidak, saudara. Kita masih disebut sebagai anak-anak iblis. Kenapa? Karena kita tidak peduli kepada mereka. Tetapi pada saat saudara memperhatikan mereka, saudara peduli kepada mereka, dan itu menjadi beban di dalam kehidupan saudara untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Saudara akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ini yang paling utama di dalam kehidupan kita, saudara. Jangan kita menjadi egois dengan kita merasa cukup. Aku sudah menerima keselamatan bagi diriku sendiri. Bahkan mungkin bagi istriku, bagi suamiku, bagi anakku, ya, bagi mantuku, bagi cucuku, cukup di keluarga intiku saja. Saudara, masih ada orang-orang lain yang perlu kita selamatkan. Saudara-saudara kita itu, bahkan orang-orang di sekitar kita, ya, itu yang perlu untuk kita selamatkan. Bagaimana caranya? Gampang, saudara. Ya, saudara tinggal ceritakan saja bagaimana baiknya Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara. Tidak ada, saudara tidak perlu sekolah untuk itu. Ya, saudara tidak perlu sekolah. Saudara kan sendiri merasakan bagaimana hidup ini. Bagaimana Tuhan begitu baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Berapa kali kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Lalu kemana kita lari? Larinya kepada Tuhan. Sujud kepadanya. Menangis kepadanya. Berseru kepadanya. Dan Tuhan katakan, ya, Tuhan akan mendengarkan setiap orang yang berseru kepadanya. Ya. Kalau kita cari Dia, Dia ada. Ya. Dia ada. Dan itu kita sudah alami, Bapak Ibu Saudara.
Nah, kalau kita sudah alami hal-hal yang begitu di dalam kehidupan kita, lalu kita melihat ada orang di sekitar kita yang sedang mengalami hal yang sama, lalu kita berdiam diri, kita disebut anak-anak iblis. Tapi kalau kita kemudian mulai bergerak, lalu mendekati orang itu, lalu memberikan kata-kata penghiburan, memperhatikan mereka, tidak dengan hanya kata-kata, tetapi dengan perbuatan juga. Kalau mereka sedang susah, kita akan berusaha untuk membantu mereka. Ya, seberapa kita punya, kita harus bantu. Ya, jangan saudara berpikir saya harus hidup berlebihan dulu baru saya bantu orang. Semua orang bisa sudah, ya. Tapi pada saat saudara di dalam keadaan saudara sulit sekalipun, ya, tapi saudara punya damai sejahtera di dalam hati saudara, dalam kehidupan saudara, sukacita yang luar biasa. Dalam keadaan saudara, dalam keadaan minim sekalipun, saudara dapat membantu orang lain. Dan kalau itu saudara tunjukkan, itulah bukti daripada saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Ya. Dalam perjalanan hidup saya banyak mengalami hal yang seperti itu. Saya sangat bersyukur karena saya dapat juga melakukan hal-hal yang sebagaimana Tuhan ingin lakukan. Ya. Dan saya sudah berusaha untuk itu. Dan saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa, saudara. Makanya kenapa saya dapat katakan ini? Ya, karena saya sudah pernah merasakan. Itu adalah kesaksian. Alangkah indahnya kalau kita dapat memperhatikan orang lain yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Ya, lalu kita bisa membantu mereka, meringankan beban mereka. Yang pertama, kita bisa berdoa untuk mereka. Ya. Memberikan kata-kata semangat untuk mereka. Ya, lalu kalau mereka memang membutuhkan materi, kita harus berusaha untuk bisa membantu mereka sebisa kita. Ya. Karena saya percaya, kalau saudara sedang dihadapkan dalam masalah seperti itu, ya, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita, agar kita juga dapat membuktikan sebagaimana firman Tuhan, bahwa kita mengasihi saudara kita. Tuhan tidak pernah memalukan kita. Tidak pernah. Tuhan akan sediakan semua itu. Yang penting saudara mau dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sore hari ini, ya, firman Tuhan jelas. Perbedaan antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis begitu jelas. Kalau anak-anak Allah selalu melakukan kebenaran di dalam kehidupannya karena sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi anak-anak iblis tidak pernah melakukan kebenaran di dalam kehidupan dia. Walaupun dia sudah tahu kebenaran itu, dia tetap berbuat dosa. Tinggal di dalam dosa, melakukan dosa terus-menerus hari lepas hari. Dan itu dilakukan oleh anak-anak iblis. Kenapa? Mereka akhirnya akan binasa. Berbeda dengan anak-anak Allah. Karena tahu tujuannya nanti. Ya, pada akhirnya kita akan bersama Kristus di dalam kerajaan sorga. Kita disebut anak-anak Allah. Kemudian, ya, sebagai anak-anak Allah dan anak-anak iblis perbedaannya ada apa-apa? Yaitu anak iblis tidak pernah mau memperhatikan saudara-saudaranya. Cuek, bebek katanya. Emang gua pikirin. Lu mau apa? Terserah, ya. Tapi sebagai anak-anak Allah, saudara akan berusaha, ya, memperhatikan saudara-saudara kita, ya. Saya sudah sebut tadi, saudara kandung, saudara-saudara seiman, orang-orang di dekat kita. Perhatikan mereka. Kita tahu mereka sedang menghadapi masalah. Masalah terutama kalau mereka belum mengenal Yesus adalah maut. Itu yang menjadi beban setiap anak-anak Allah. Dan setiap kita harus sampaikan kepada mereka kabar sukacita bahwa hanya ada di dalam nama Yesus keselamatan itu, pengampunan dosa itu, bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan segala macam usaha manusia, tetapi oleh karena Yesus. Cukup kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beriman kepada Dia, melakukan kebenaran-kebenaran di dalam hidup kita sesuai dengan kehendak Dia, hidup kudus di dalam hidup kita, dan kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur, ya, Allah sudah memberikan jaminan untuk itu, ya. Allah memberkati saudara di bumi dan di surga, ya. Dalam doa Bapa kami katakan, ya,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ya. Dan setiap orang yang percaya kepada Allah, kita akan merasakan damai sejahtera walaupun kita masih hidup di bumi ini. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita hidup benar di dalam pandangan Tuhan dan pandangan manusia. Kita melakukan kebenaran-kebenaran itu karena kita sudah diselamatkan. Lalu kita mengasihi sesama kita. Itu yang terutama. Itulah tanda-tandanya anak-anak Allah. Ya, berbahagialah setiap kita pada sore hari ini. Karena kita terbilang sebagai anak-anak Allah dan kita bukan anak-anak iblis. Ya, kita bersyukur kita adalah anak-anak Allah. Saudara dan saya, kitalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada sore hari ini. Dan saya percaya setiap jemaat Tuhan hari lepas hari akan terus melakukan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan kita. Hidup benar sesuai kehendak Tuhan. Mengasihi saudara-saudara kita sebagaimana Tuhan ya telah mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga atas pengertian Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Sebagai anak-anak Allah, kami sudah melakukan kehendak Tuhan. Kami hidup di dalam kebenaran dan kami saling mengasihi, memperhatikan orang-orang lain. Kami tidak mau menjadi anak-anak iblis yang tidak hidup di dalam kebenaran tetapi hidup terus berdosa. Dan Tuhan, mereka juga tidak mengasihi sesamanya, saudara-saudaranya bahkan. Mereka tidak peduli karena mereka tidak mau tahu apa yang akan terjadi bagi saudara-saudaranya. Tapi kami bersyukur Tuhan Engkau sudah memberikan pengertian kepada setiap kami. Agar kami menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak-Mu. Sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami. Engkau memperhatikan kami. Engkau bahkan rela jadi manusia, ganti kami mati di atas kayu salib. Hanya untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pembenaran bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami Tuhan akan menjaga iman kami sampai pada akhirnya kami percaya bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja ada keselamatan, ada damai sejahtera, ada sukacita dan ada pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati sidang jemaat Tuhan pada sore hari ini dan seterusnya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan kesehatan yang baru. Berikan damai sejahtera sukacita. Yang sakit Tuhan jamah Engkau sembuhkan Tuhan. Yang sedang bermasalah Engkau berikan Tuhan jalan keluar. Yang sedang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Dan yang letih lesu Tuhan tolong memberikan mereka suatu semangat yang baru untuk dapat menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan menyertai setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan sore hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera sukacita daripada-Mu menyertai setiap kami jemaat-jemaat Tuhan. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menaikkan doa. Kami sudah memohon dan kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami. Karena kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa kembali di dalam acara ibadah online pada minggu yang akan datang. Amin.